Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Bayangkan ada seorang nelayan yang sudah tinggal di daerah pesisir sejak kecil. Rumahnya di sana, bahkan pekerjaannya di sana, dan anak-anaknya bahkan bersekolah di sana. Lalu setelah terjadi ancaman bencana, negara akan datang untuk menyelamatkan, seakan-akan demi keselamatan Anda harus pindah secepat mungkin. Sekilas memang terdengar baik, tapi persoalannya hidup manusia tidak pernah sesederhana untuk memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain yang dianggap jauh lebih aman. Karena apa? Ketika masyarakat dipindahkan, yang tidak ikut pindah dengan mereka adalah pekerjaan mereka, lingkungan sosial mereka, akses hidup mereka yang sudah mereka lakukan selama bertahun-tahun, dan bahkan rasa aman dari identitas mereka yang mereka miliki di daerah tersebut. Dan disitulah letak persoalan fundamental dalam perdebatan hari ini. Karena apa? Esensi perdebatan ini bukanlah tentang apakah negara harus melindungi masyarakat bencana, karena tentu saja jawabannya harus. Tetapi perdebatannya adalah apakah perlindungan terbaik akan dilakukan dengan membangun kesiapan masyarakat menghadapi bencana atau mencabut masyarakat dari kehidupan yang sudah mereka bangun selama bertahun-tahun. Dan maka dari itu kami tim proposisi percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi yang ada. Karena apa? Mitigasi di sini berdiri untuk menyelesaikan akar persoalan, sedangkan relokasi akan terlalu sering hanya memindahkan persoalan dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Karena apa? Mitigasi adalah seluruh upaya untuk mengurangi resiko bencana sebelum bencana itu terjadi. Sedangkan misalnya apa? Misalnya dengan sistem peringatan dini, jalur evakuasi, edukasi kebencanaan, bahkan penguatan bangunan dan latihan evakuasi hingga tata ruang yang akan dibangun lebih aman. Karena apa? Sementara relokasi di sini berarti untuk memindahkan masyarakat dari daerah rawan ke wilayah yang baru yang dianggap jauh lebih aman dalam waktu singkat. Dan beban pembuktian kami hari ini sederhana, bahwa kami harus membuktikan bahwa membangun masyarakat yang siap untuk menghadapi bencana jauh akan lebih realistis, lebih manusiawi dan lebih berkelanjutan ke depannya dibanding terus memindahkan masyarakat dari tempat tinggal mereka. Karena pada dasarnya negara berkembang tidak akan bisa terus-menerus menyelesaikan masalah dengan hanya memindahkan rakyatnya setiap ada bencana. Tetapi negara harus membangun kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup dan bagaimana cara meregulasi bencana-bencana alam yang bisa terjadi kapan saja. Karena dari itu ada 3 poin argumen kami. Karena 1, mitigasi akan menyelesaikan masalah akar persoalan, sedangkan relokasi hanya memindahkan resiko-resiko yang ada. Dan 2, relokasi ini akan menciptakan permasalahan sosial dan ekonomi baru yang sering sekali untuk diabaikan. Dan 3, mitigasi di sini akan membangun masyarakat yang tangguh, siap, bukan masyarakat yang hanya bergantung pada pemindahan-pemindahan yang ada. Karena dari itu masuk dalam argumen kami yang pertama. Tim kontra kemungkinan akan membangun narasi bahwa relokasi adalah pilihan yang paling aman dari semua pilihan-pilihan yang ada. Namun yang perlu dipahami adalah bencana alam tidak bekerja sesederhana itu. Gempa bumi tidak akan mengenal batas administrasi mereka. Kita tidak akan pernah tahu kapan gempa bumi itu bisa terjadi. Perubahan iklim juga tidak akan berhenti hanya karena masyarakat tersebut dipindahkan ke tempat yang lainnya. Banjir juga tetap akan bisa muncul di wilayah-wilayah baru akibat tata kota yang buruk. Artinya di sini relokasi tidak benar-benar menghilangkan resiko-resiko yang ada, tetapi relokasi hanya akan memindahkan manusia sambil berharap tempat yang baru akan jauh lebih aman. Dan kebijakan publik tidak akan bisa dibangun berdasarkan harapan-harapan semata yang dianggap akan aman dalam beberapa saat. Sementara mitigasi di sini bekerja secara lebih substansial, secara lebih berkelanjutan, karena mitigasi ini akan membangun kesiapan masyarakat dengan cara masyarakat akan tahu sebetulnya bagaimana caranya yang harus dilakukan oleh mereka ketika suatu bencana terjadi. Mereka akan tahu bagaimana jalur evakuasi mereka. Mereka akan terbiasa untuk melakukan simulasi-simulasi yang ada, dan bahkan mereka akan memiliki infrastruktur yang jauh lebih siap untuk menghadapi keadaan darurat. Mengapa ini sangatlah penting? Karena apa? Kita tidak akan pernah benar-benar bisa memprediksi kapan bencana itu akan datang, dan justru karena ketidakpastian itu, negara membutuhkan masyarakat yang siap untuk menghadapi resiko, bukan masyarakat yang terus dipindahkan setiap kali ancaman tersebut muncul. Selain itu, tim lawan kemungkinan akan berkata bahwa sekarang sudah ada sistem teknologi dengan adanya alarm notifikasi alarm dengan alarm gempa ataupun teknologi pendeteksi bencana lainnya. Namun justru itu memperkuat posisi kami di sini. Karena apa? Teknologi peringatan dini adalah bagian dari mitigasi itu sendiri. Alarm tidak otomatis dapat untuk menyelamatkan manusia secara langsung, tetapi yang sebetulnya menyelamatkan manusia di sini adalah kesiapan mereka, latihan mereka, dan bahkan pemahaman prosedur mereka dan kemampuan masyarakat bagaimana caranya untuk mereka untuk tidak panik dalam respon bencana alam tersebut. Karena dalam realitasnya, informasi tanpa kesiapan tidak akan pernah cukup, dan bahkan dalam banyak situasi bencana yang
pertama kali terganggu justru adalah listrik, jaringan komunikasi, dan lain-lainnya. Maka jika negara hanya mengandalkan nanti akan ada alarm, itu justru akan menciptakan rasa aman yang sia-sia. Sementara mitigasi di sini membangun masyarakat yang tetap mampu bertahan bahkan ketika sistem teknologi itu gagal untuk bekerja, dan itu jauh lebih berdampak secara jangka panjang. Karena dua, relokasi akan menciptakan persoalan sosial dan ekonomi baru yang sering sekali untuk diabaikan. Kesalahan terbesar tim kontra adalah melihat relokasi seolah-olah hanya proses memindahkan rumah satu ke rumah yang lainnya. Padahal yang dipindahkan bukanlah sekedar benda mati yang bisa dipindahkan kapan saja, tetapi yang dipindahkan adalah manusia dengan seluruh aspek kehidupan mereka. Karena apa? Ketika masyarakat direlokasi, mereka tidak hanya akan kehilangan tempat tinggal mereka bisa sekali untuk kehilangan pekerjaan, lingkungan sosial, akses ekonomi, dan bahkan identitas komunitas mereka sendiri yang mereka sudah anggap dari kecil. Bayangkan, sebuah nelayan dipindahkan jauh dari laut, atau petani yang dipindahkan dari lahan yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka. Secara teknis mungkin mereka memang iya selamat dari bencana, tetapi apakah mereka benar-benar akan hidup dengan layak setelah itu? Disitulah letak masalahnya. Tim lawan akan terlalu fokus pada bagaimana manusia bisa selamat hari ini, tetapi tidak menjelaskan bagaimana manusia bisa bertahan hidup setelah kejadian itu terjadi. Dan persoalan ini sangatlah nyata. Ketika masyarakat kehilangan pekerjaan dan akses ekonomi, yang muncul bukan hanyalah kesulitan finansial, bahkan ada kemiskinan baru, konflik sosial, bahkan ketergantungan terhadap bantuan-bantuan negara. Sementara mitigasi di sini memungkinkan masyarakat untuk tetap tinggal di wilayah mereka dengan sistem perlindungan yang jauh lebih baik, dan ini jauh lebih realistis dibanding memulai kehidupan dari nol di tempat baru. Maka dari itu, argumen 3, mitigasi akan membangun masyarakat yang tangguh, bukan masyarakat yang bergantung pada pemindahan. Persoalan berikutnya adalah tentang arah pembangunan negara. Apa yang sebenarnya ingin dibangun negara berkembang? Pastinya negara ingin membangun masyarakat yang siap menghadapi resiko, tangguh menghadapi krisis, dan mampu bertahan dalam keadaan darurat, bukan? Karena ancaman bencana akan selalu ada, dan negara tidak mungkin tanpa terus memindahkan jutaan orang setiap kali resiko itu berubah. Ini sangatlah tidak realistis, Dewan Juri yang terhormat. Secara ekonomi, administratif, dan lain-lainnya ini sangatlah berdampak secara panjang. Sementara mitigasi di sini membangun kapasitas masyarakat dalam jangka panjangnya sendiri. Masyarakat akan jauh lebih sadar kepada resiko yang ada, lebih siap untuk menghadapi keadaan darurat, dan lebih mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, di sini tim kontra akan menawarkan solusi yang terlihat cepat tetapi tidak menyelesaikan persoalan secara utuh, karena mereka hanya memindahkan manusia tanpa memastikan keberlangsungan hidup manusia tersebut. Maka dari itu, esensi perdebatan ini bukanlah tentang memindahkan manusia dari wilayah bencana, tetapi apakah negara akan terus membangun masyarakat yang terus bergantung pada pemindahan, atau masyarakat yang mampu hidup dengan aman, siap, dan tangguh untuk menghadapi resiko yang akan selalu ada. Bangga menjadi tim proposisi.